ini kan kita jadi flashback nih ke masa kecil Kafka. Mhm. Nah, aku pengen tanya Bunda, Kafka tuh masa kecilnya seperti apa ya? Anaknya kayak gimana nih? Nggak bisa diem. Seperti anak laki-laki yang nggak Seperti bisa anak diem ya? laki-laki yang nggak bisa diem. Jadi, dia butuh banyak, apa Mhm. sih, aktivitas untuk, eee, dia butuh ya memang. Jadi mungkin kalau enggak, rasanya gimana rewel atau tapi dia memang nggak bisa diem. Diemnya Mhm. cuman tidur aja, Nah, gitu. kapan nih Bunda, seiring, Kafka bertumbuh ya, Mhm. kapan Bunda akhirnya ngelihat, "Oh, ini anak punya potensi lebih loh," gitu, dan bagaimana Bunda memfasilitasi potensi itu tanpa bikin anak tuh merasa kayak dipaksa atau dikekang? Kalau ngelihat potensi lebih, jujur waktu SD kelas 2 itu, Kakak sama adiknya ikut tes IQ, Kak. Karena kan dia never ending way ya, Kak. Nanya gitu. Kita kan sebagai orang tuanya, "Ini kenapa nanya terus?" Gitu kan capek. "Kenapa, Bun? Apa, Bun? Apa? Ini apa? Ini apa? Kenapa begini? Kenapa begitu?" Gitu kan. Jadi saya ikutin, waktu itu saya ikut gabung di komunitas, gifted parents. Oh, Jadi ada ya Bunda? ada. Oh. Jadi saya, ikutin dia tes IQ dengan psikolog yang memang membawa konsep gifted dari Belanda ke Indonesia, gitu. Ada, Profesor Endang namanya. Terus udah gitu, mmm, hasilnya ya dia dinyatakan anak gifted gitu, dengan skor verbal 20 dari skala 20. Wow, sempurna dong. Iya, jadi di Wow. usia 7 tahun itu saya jadi tahu, sebetulnya cuman jadi tahu, oh kenapa never ending why-nya itu kenapa gitu. Terus Mhm. kita udah debat dari usia 3 tahun, Kak. Dia berdebat sama saya dari usia 3 tahun. Di sini saya tahu, oh di situ tuh, Heeh. karena dia memang punya kemampuan itu gitu. Heeh heeh. Tapi buat saya nggak menjadikan itu sebagai, oh anak gue bagus nih, ininya gifted nih, bisa nih, nggak ada, waktu itu nggak ada sama Mmm. sekali. Karena dia sekolah SDIT, berangkat pagi jam 6, pulang sampai rumah jam setengah 5. enam, jam Mhm. jam Jam setengah enam. bukan jam 5. Enggak, udah setengah 6 kan anak SD kecil gitu kan, Mhm. mana kurus lagi, susah makan. Jadi kalau kita paksa untuk les lagi kan nggak akan tega kan. Heeh. Pulang sekolah yang penting mandi, makan, terus udah gitu, ya udah bobo gitu. Jadi Mhm. nggak ada, les gini gitu, kasihan kan gitu. Memang belum, menurut saya waktu itu belum ininya gitu, belum waktunya gitu. Mhm. Ya udah sesuai sama yang diberikan sekolah aja gitu. Mhm. Saat itu sih begitu Mhm. ininya, apa sih, treatment-nya untuk dia.